Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, absen 25 dari kelas 12 Perhotelan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Golongan-golongan ini disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya, yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar. Prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Takson dibentuk dengan jalan mencandra objek atau makhluk hidup yang diteliti dengan mencari persamaan ciri maupun perbedaan yang dapat diamati. Mencandra berarti mengidentifikasi, membuat deskripsi, dan memberi nama. Berikut tujuan klasifikasi makhluk hidup. 1. Mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. 2. Mengetahui hubungan kekerabatan. 3. Membedakan makhluk hidup yang satu dengan lainnya. 4. Menyederhanakan objek studi. 5. Memberi nama. Ragam klasifikasi makhluk hidup. 1. Klasifikasi sistem alami. Misalnya, kita mengamati binatang kucing, anjing, sapi, kuda, dan harimau. Jika kita lihat secara alami, dapat kita ketahui bahwa kelima binatang itu mempunyai 4 kaki, sehingga membentuk suatu kelompok seperti yang dikehendaki alam, yaitu kelompok binatang berkaki 4. 2. Klasifikasi sistem buatan. Sistem klasifikasi buatan lebih baik, sempurna, dan mudah dipahami apabila dibandingkan sistem klasifikasi sebelumnya. 3. Klasifikasi sistem filogenetik. Suatu sistem klasifikasi makhluk hidup yang berdasarkan pada hubungan kekerabatan yang terjadi pada antar organisme dan disesuaikan berdasarkan proses evolusi. 1. Kingdom Monera. Kelompok organisme yang inti selnya masih belum memiliki membran inti atau disebut juga organisme prokariotik. Meskipun tidak memiliki membran inti, organisme ini memiliki bahan inti berupa asam inti atau DNA. 2. Protista. Makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti. Protista bukan merupakan hewan ataupun tumbuhan, hanya mempunyai sifat yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. 3. Jamur. Kelompok jamur termasuk sistem klasifikasi makhluk hidup dan masuk ke dalam kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. 4. Plantae atau tumbuhan. Klasifikasi makhluk hidup kelompok ini beranggotakan makhluk hidup bersel banyak yang mampu berfotosintesis. Kemampuan fotosintesis ini dikarenakan adanya klorofil di dalam kloroplas. 5. Animalia atau hewan. Merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain. Perbedaan utama antara hewan dan tumbuhan adalah pada dinding sel yang dimilikinya. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sekian dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.